Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Arab ya. Pak Sulis buat videonya seperti ini saja. Nanti supaya Pak Sulis bisa langsung orek-orekan di LKS. Nanti kalian biar tinggal menyamakan saja, biar sama nanti yang di buku dengan yang Pak Sulis jelaskan, supaya kalian lebih paham. Karena kemarin masih ada beberapa yang masih salah dalam penggunaan dhamir mutasil dan dhamir munfasil. Baik, dibuka LKS bahasa Arabnya halaman 8. Kita belajar tentang dhamir mutasil dan dhamir munfasil lagi ya. Kemarin dhamir itu sebenarnya ada banyak, tapi yang masih kalian pelajari kelas 3 itu paling hanya huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu ya. Nanti kalau kalian sudah MTS, MA atau mungkin ada yang mondok, nanti huwa ini ada huwa, hiya, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma dan lain sebagainya. Tapi ini hanya itu saja. Baik, kita artikan dulu yang masih belum paham. Huwa itu artinya dia. Dia tapi untuk laki-laki. Kalau hiya itu dia untuk perempuan. Anta itu artinya kamu untuk laki-laki. Kalau anti artinya kamu perempuan. Jadi misalkan kamu manggil ngobrol dengan temanmu perempuan, kamu kemarin kemana? Ngomong kamu, kalau yang kamu ajak ngomong perempuan itu pakainya anti, jangan pakai anta. Ana itu artinya saya, kalau nanu artinya kita. Baik, kemarin kita belajar dua kata, dua kalimat, yaitu yal'abu dan yuhibbu ya. Yal'abu dan yuhibbu. Yal'abu itu artinya bermain, yuhibbu juga bisa kita artikan bermain atau menyukai ya. Kemarin sudah Pak Sudah ajarkan kalau dhamirnya huwa atau dia ya kan, dia laki-laki, itu kan bisa kita ganti nama orang Ahmad. Misalkan kita ngomongin Ahmad kemarin itu loh dia. Nah, dia itu kemana? Nah, maka dia itu artinya kata ganti orang ketiga. Bisa kita ganti dengan nama orang, tapi harus laki-laki. Itu kita harus pakainya ya, ya kan? Jangan sampai salah lagi. Pakainya ya, jadi yal'abu atau yuhibbu. Pakainya ya. Yang kedua, kalau hiya atau Fatimah ini nama perempuan. Dia atau semua nama perempuan, maka pakainya tak ya, pakainya tak, tal'abu atau tuhibbu ya kan. Kemudian kalau anta artinya kamu, meskipun laki-laki, kalau anta itu pakainya tak juga. Kemarin kan gitu, depannya pakainya tak ya, tak. Nah, anta itu tak, tal'abu atau tuhibbu. Adapun belakangnya ini bebas. Ini bebas. Ini kan nama olahraga ya. Kemarin mau misalkan yal'abu apa, ini enggak pengaruh. Ini bolak-balik sama saja. Yang penting ini penggunaan dhamir mutasil, dhamir munfasilnya. Kemudian kalau anti artinya kamu perempuan. Maka misalkan ngomong kamu bermain sepak bola misalkan. Nah, yang diajak misalkan yang ditanya itu kok perempuan, maka anti tak, pakai tak, terus pakainya tal'abina atau tuhibina kurotat tawilah, contohnya seperti itu. Dan kalau ana itu saya, jadi kamu ngomong sendiri, aku bermain sepak bola misalkan, aku bermain bulu tangkis, maka ngomongnya ana al-abu, pakainya a, atau ana uhibbu. Kemarin kan seperti itu. Kemudian kalau nahnu kita nahnu diling-ling depannya nun, maka di sini juga jadinya nun, nal abu atau nuhibbu. Kalau ini a, jadi al abu atau uhibbu. Baik, gitu. Mudah kan? Nah, sekarang coba kita contohkan. Nah, contohnya ada di bawah ini. Yal'abu Ahmad kurotar risyah fil midan ya. Di sini yaknya
yal'abu itu pakainya ya. Kenapa? Karena kita ngomongin Ahmad laki-laki, maka pakainya ya. Kemudian bawahnya lagi yal'abu Rudi korota tawilah, pakai iya lagi karena Rudi ini nama laki-laki. Kemudian contoh lagi di halaman 9. Ya, ini kebetulan contohnya laki-laki semua ya. Baik. Oke, seperti itu. Kemudian ini tambah satu lagi, halaman 11. Penggunaan kalimat tanya dan penggunaan domir mutasil. Ya, domir mutasil ini ya, kalau digunakan dalam kata tanya, kalimat pertanyaan. Contoh misalkan aina tal'abu, aina artinya di mana? Tal'abu kamu bermain. Misalkan ditanya di mana kamu bermain? Di mana kamu bermain? Nah, di sini kan pakainya tak. Kata tanyanya itu pakainya tak. Kenapa? Karena kamu tal'abu kamu itu kan anta, ya kan? Bahasa Arabnya kan anta lah. Anta tadi kalau kita lihat dalam berikutnya, sebelumnya anta itu pakainya tak, maka di sini pertanyaannya aina tal'abu. Maka kita artikan di mana kamu bermain. Nah, kalau kamu ditanya di mana kamu bermain, pasti jawabnya saya bermain, ya kan? Pasti kan pakai kata saya. Kan salah kalau misalkan ditanya Kak, di mana kamu bermain? Terus kamu jawab kamu bermain di halaman, kan salah. Pasti jawabnya saya bermain di halaman. Nah, saya itu bahasa Arabnya ana, maka di sini jawabnya pakainya a. Al-abu artinya berarti saya bermain, ya kan? Filmidan di mana, misalkan mau diganti film mana itu boleh, bisa berubah-ubah. Nah, kalau ditanyakan ta ini diartikan kamu ya. Meskipun hiya itu juga bisa pakai ta talabu, tapi di sini kalau hiya itu ada nama orangnya. Biasanya misalkan aina Fatimah talabu, di mana Fatimah bermain, atau aina yal'abu Ahmad, maka di mana Ahmad bermain. Tapi kalau hanya seperti ini, aina talabu, ta ini bisa kita artikan kamu, di mana kamu bermain, maka jawabannya harus al-abu. Tidak boleh jawab yal-abu atau tal-abu, itu tidak boleh. Contoh bawahnya lagi, aina tal'abina. Tal'abina, kalau tal'abina ini juga artinya kamu, tapi yang ditanya perempuan, maka aina tal'abina, di mana kamu bermain, sama, tapi ini yang ditanya perempuan, maka ada ininya tal'abina. Jadi besok kalau suruh buat pertanyaan harus seperti itu. Di mana kamu bermain, maka sama, kalau ditanya kamu, maka yang jawab pasti jawabannya saya bermain. Nah, maka pakainya al-abu lagi. Al-abu artinya saya bermain. Ya, gitu. Kemudian bawahnya juga sama, mata. Kalau mata ini artinya kapan. Mata talabu, kapan kamu bermain, maka jawabannya al lagi. Aku bermain masaan sore hari. Atau lagi mata tal'abina, kapan kamu bermain, ini juga sama, ya kan? Cuma yang ditanya perempuan karena tal'abina, kalau ini laki-laki. Kapan kamu bermain, jawabannya juga sama, karena ditanya kamu, maka jawabnya kan saya, kan seperti itu. Saya bermain fi yaumil utlah, di hari apa utlah. Pak Sulis lupa utlah artinya apa. Terus bawahnya lagi, ini juga sama. Ayo lobah, apa permainan itu, main apa kamu, maka tilka qurratul qadam itu bermain sepak bola, ya sepak bola tampak kemarin. Nah, nanti dihafalkan lagi. Kemudian bawahnya, nah ini yang penting juga. Kalau pertanyaannya hal, ada kata hal ini artinya apakah, ya. Hal tuhibbu qurratar risyah, apakah tuhibbu, ingat-ingat tuh berarti kamu.
apakah kamu bermain Kurota Risha itu bulu tangkis? Berarti apakah kamu bermain bulu tangkis? Nah, apakah kamu bermain bulu tangkis? Maka jawabannya dua pilihannya ya kan. Bisa iya, bisa tidak. Misalkan iya, berarti jawabnya pakainya na'am ya. Na'am ini iya. Kalau ini bawahnya la itu artinya tidak. Kalau kita jawab iya, maka belakangnya harus mengikuti ini. Contoh, na'am ya, pakainya uhibbu lagi. Saya bermain bulu tangkis. Kan pasti gitu. Bulu tangkis. Kalau saya tanya, apakah kamu bermain bulu tangkis? Pasti jawabnya, ya, aku bermain bulu tangkis. Maka jawaban ini harus sama dengan pertanyaan. Tidak mungkin tanya, apakah kamu bermain bulu tangkis? Ya, aku bermain sepak bola. Nah, kan tidak nyambung. Kalau bermain sepak bola maka harusnya jawabnya lah. Tidak, aku bermain sepak bola. Contohnya seperti itu. Bawahnya ini juga sama. Contohnya seperti itu. Baik, terus sedikit. Tadi kita sudah belajar dhamir mutasil dan dhamir munfasil. Sekarang tugas. Ya. Tugasnya silahkan dikerjakan. Dikerjakan yang ini saja. Baik. Dikerjakan yang halaman 12 ya. Halaman 12. Ini ada berapa gambar ya. Kalian tidak usah dikerjakan semuanya. Baik. Ini cukup dikerjakan mulai dari yang ini saja. Pak Suli kasih nomor. Kerjakan yang ini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dah, kerjakan 5 saja sesuai contoh yang di atasnya. Kalian membuat pertanyaan, hal tuhibbu kurotal kodam ya. Maka dua pilihan jawaban. Naam itu ya. Kalau naam berarti uhibbu, ingat pakai uhibbu kurotal kodam. Kalau naam harus ininya sama dengan pertanyaan. Kalau tidak, la uhibbu kurotal risha, berarti tidak, saya bermain bulu tangkis. Kalau ini bebas, kamu misalkan mau bulu tangkis atau apa bebas. Karena jawaban tidak kan berarti kamu bebas. Kamu bisa milih, ditanya kamu main sepak bola? Enggak, aku berenang, kan bisa. Atau enggak, aku bermain basket. Enggak, aku bermain voli, kan bisa. Tapi kalau na'am ya, berarti harus sesuai dengan yang ditanyakan. Baik, silakan dikerjakan sampai 5 saja ya. 5 kolom ini 1, 2, 3, 4, 5. Kerjakan di LKS, nanti langsung dikirimkan biasa lewat WA-nya Pak Sulis. Baik, itu tadi sedikit penjelasan bahasa Arab tentang penggunaan dhamir mutasil dan dhamir munfasil. Semoga bermanfaat. Yang masih belum paham diulangi lagi dari awal, dilihat lagi nanti videonya Pak Sulis. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.